adik-adik, kalian pernah baca berita nggak sih? Berita itu biasanya ada di televisi, radio, surat kabar, majalah, dan di internet juga ada, di sosial media juga ada. Kalian bertanya-tanya nggak sih, apa itu berita? Nah, teks berita yaitu sebuah teks yang melaporkan tentang informasi, kejadian, ataupun peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Contohnya, jika kalian nonton TV, pagi-pagi kan biasanya ada berita ya, itu sering melaporkan atau membawakan sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi. Misalnya nih, di kota Makassar sedang dilanda banjir, dan misalnya lagi telah terjadi kecelakaan di jalan ini. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Baiklah adik-adik, pada pertemuan tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dari teks berita. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai materi cara menentukan isi dari teks berita. Kira-kira di antara adik-adik sekalian sudah ada yang terlintas di kepala kalian belum? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan isi dari teks berita. Nah, yang pertama itu ada menyimak, ialah menyimak secara saksama, baik itu mendengarkan ataupun membaca ulang teks berita tersebut. Nah, sekarang yang kedua ialah mencatat isi pokok-pokok dari berita tersebut, mulai dari tema, peristiwa, orang, tempat dan waktu, serta proses terjadinya kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga ialah menyusun pokok-pokok isi berita menjadi kalimat berita. Selanjutnya ialah langkah terakhir, yaitu menulis berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam wacana tersebut, kemudian disusun dalam sebuah paragraf. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi penjelasan dari kakak mengenai cara menentukan isi dari teks berita. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, baik. Tadi sudah dipaparkan mengenai cara menentukan isi dari teks berita. Nah, sekarang saya akan menentukan atau memberikan contoh teks berita itu seperti apa, lalu kemudian langsung menentukan isi dari berita tersebut. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian sudah tidak asing dengan teks berita. Pasti adik-adik sering menonton berita di televisi, menonton di YouTube, atau bahkan teks berita itu lalu lalang di handphone teman-teman sekalian. Tapi pada kali ini saya akan memberikan satu contoh teks berita, lalu kemudian memberikan contoh cara menentukan isi dari teks berita. Bagi teman-teman sekalian, nanti akan ada teks berita. Bagi teman-teman sekalian, saya harap teman-teman memperhatikan dengan baik teks berita nanti, karena di akhir pertemuan akan ada evaluasi pembelajaran. Maka dari itu teman-teman harus memperhatikan pemaparan materi dari saya dan juga rekan-rekan saya. Tanpa berlama-lama lagi, berikut ini contoh dari teks berita. Silahkan perhatikan dengan baik. Baik, itu tadi contoh dari contoh teks berita. Nah, mungkin dari adik-adik sekalian sudah mempunyai bayangan mengenai isi dari berita tadi. Tapi kali ini saya yang akan menentukan isinya terlebih dahulu, lalu kemudian nanti akan ada kesempatan bagi adik-adik untuk menentukan isi dari suatu berita. Maka dari itu adik-adik harus memperhatikan dengan jelas, karena sekali lagi akan ada evaluasi pembelajaran di akhir pertemuan nanti. Langsung saja
isi dari berita yang berjudul Gempa Darat Bermagnitudo 2,5 di Karangasem, Bali ialah yang pertama, telah terjadi gempa bermagnitudo 2,5 di Karangasem, Bali. Yang kedua, gempa terjadi pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Yang ketiga, pusat gempa berada di darat 17 km barat laut Karangasem. Dan yang terakhir, hingga kini belum ada informasi terkait dampak dari gempa tersebut. Nah, itu tadi isi dari berita yang berjudul Gempa Darat Bermagnitudo 2,5 di Karangasem. Dan saya harap adik-adik sekalian bisa menentukan isi dari berita apa saja yang nantinya akan diberikan, dan semoga adik-adik sekalian bisa paham mengenai penjelasan dan juga contoh-contoh yang telah diberikan, dan pembahasan atau pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apa kabar adik-adik sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jika sebelumnya adik-adik telah mendengarkan materi mengenai cara menentukan isi sebuah berita, nah kali ini kita akan membahas mengenai materi cara untuk mengemukakan tanggapan terhadap isi berita. Nah adik-adik, sebelumnya saya ingin bertanya, pasti adik-adik sudah tahu kan tanggapan terhadap isi berita itu apa? Bagaimana? Ya, lebih tepatnya menanggapi isi berita adalah menyampaikan kesan dan pesan komunikatif melalui kegiatan memberikan tanggapan atau pendapat terhadap isi sebuah berita. Nah, kalau begitu, langsung saja kita masuk pada materi cara mengemukakan tanggapan terhadap isi sebuah berita. Setelah menentukan pokok-pokok isi berita, kita dapat menanggapi isi dari berita yang kita baca atau yang kita dengarkan, baik dari majalah, televisi, maupun media-media yang lain. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan yang berupa kritik, komentar, saran, dan lain-lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, ataupun bisa menambahkan pendapat. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran kan? Kita lanjut. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin mengemukakan sebuah tanggapan. Cara untuk mengemukakan sebuah tanggapan yaitu, yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Jadi, tanggapan kita harus berhubungan dengan topik atau peristiwa yang dibahas dalam sebuah berita. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman sebuah masalah. Nah, dalam hal ini, tanggapan kita disesuaikan dengan masalah yang sedang dibahas, dan itu sifatnya bisa mempercepat pemahaman masalah yang dibahas dalam berita tersebut. Kita lanjut, yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan oleh peserta yang lain. Artinya, tanggapan yang kita keluarkan itu sesuai dengan pemahaman dan versi kita sendiri. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kata-kata atau kalimat yang tepat. Tujuannya agar apa yang kita sampaikan lebih mudah dipahami dengan baik, sesuai dengan apa yang dibahas dalam berita tersebut. Yang kelima, tanggapan harus bersikap terbuka dan bersikap sopan. Nah, kalau yang ini pasti adik-adik sudah paham kan? Jadi, tanggapan yang kita sampaikan harus bersikap sopan dan tidak menyinggung siapapun. Nah, bagaimana adik-adik? Kira-kira sudah ada gambaran? Saya kira cukup sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada materi sebelumnya rekan saya telah memberikan sebuah contoh teks berita, yaitu mengenai gempa darat magnitudo 2,5 guncang Karangasem, Bali, dan telah dijelaskan bagaimana cara menetapkan tanggapan terhadap isi berita. Nah, karena adik-adik telah mengetahui cara menetapkan tanggapan terhadap teks isi berita, saya akan memberikan contoh bagaimana cara penyusunan tanggapan pada teks berita.
Untuk berita yang akan kita tanggapi yaitu berita yang telah dipaparkan rekan saya sebelumnya, yaitu gempa magnitudo 2,5 guncang Karangasem, Bali. Baik, adapun tanggapan saya mengenai berita tersebut yaitu pada berita tersebut tidak dijelaskan bagaimana detail kronologi kejadian pada saat peristiwa itu terjadi, sehingga membuat pembaca merasa bahwa informasi tersebut informasi yang disampaikan kurang jelas. Selain itu, pada berita tersebut juga tidak ada hasil wawancara dari warga sekitar yang terdampak ataupun pihak lain terkait kejadian tersebut, melainkan hanya mengambil kutipan dari media sosial, tapi tidak jelas siapa yang menyampaikan pernyataan yang dikutip pada berita tersebut. Baik adik-adik, itulah tadi contoh tanggapan saya terhadap teks berita. Nah, dari contoh yang telah diberikan tadi, saya berharap adik-adik dapat memahami bagaimana cara memberikan tanggapan terhadap teks berita dengan baik dan benar. Nah, untuk menguatkan pemahaman adik-adik mengenai materi tanggapan terhadap teks isi berita, saya menginginkan adik-adik untuk melakukan evaluasi. Baik, adapun tugas evaluasi pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu apa pengertian teks berita. Yang kedua, jelaskan dan uraikan pengertian teks berita. Yang ketiga, carilah sebuah berita dan tentukan isi dari berita tersebut. Yang keempat, tentukan tanggapan dari sisi berita yang telah dicari pada soal sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu, susunlah tanggapan berita sesuai dengan kaidah penyusunan tanggapan yang telah dibahas. Baiklah adik-adik, dari pembelajaran kali ini saya berharap adik-adik dapat memahami materi kita yaitu tanggapan terhadap teks isi berita. Nah, jangan lupa untuk dikerjakan tugas evaluasinya juga ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Nanti kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.